Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh. anak kelas 10 multimedia 1, multimedia 2, SMK Surakarta. Alhamdulillah hari Selasa bisa bersuara kembali dengan Pak Hertono secara daring melalui tatap maya virtual, tatap muka virtual ya, dengan fasilitas akun belajar ID. Ini dari Selasa tanggal 25 Oktober 2021, seingat Pak Hartono terakhir kita virtual meeting bulan September sebelum penilaian tengah semester asal. Alhamdulillah untuk PTS-nya walaupun ada 5 siswa yang susulan sampai hari ini sudah tuntas. Tinggal berikutnya melanjutkan KD 3444 baik yang fisika maupun simkomdik sudah berjalan hampir 2 minggu. Terus untuk minggu ini masuk KD 3545 untuk 2 mapel tersebut. Cuman bedanya ini saya share sekalian ya. Saya pakai 2 akun, saya pantau ya. Untuk fisika 3545 ini adalah KD yang terakhir di semester 1 atau dasari, yaitu menganalisis optik fisis dan geometri. Sementara yang KD keterampilannya menyajikan percobaan optik fisis dan geometri. Nah, nanti tugasmu terkait praktek optik fisis ini, kalian install di masing-masing HP-nya aplikasi yang diberi nama PyPop. Ini saya tambah. Tugas. Install APK Android PyPop. Aplikasi untuk eksperimen atau percobaan dengan ponsel atau telepon seluler, khususnya dengan Android ya. Yang iOS juga bisa. Ini untuk nanti lebih lanjut akan saya masukkan di Google Classroom-nya. Ini misal aplikasi Android PyPop. PyPop itu apa saja ya? Kecil. PyPop itu kalau saya cek di kelihatan ya ini di saya. PyPop itu saya cek di Play Store. PyPop. Jadi Pak Hartono sudah terinstall sekitar 14 mega. Ini ya, kelihatan ya, PyPop. Ini saya open.
banyak percobaan yang bisa diakomodir dengan PyPOP ini. Ini aplikasinya. PHYPHOX. Sebenarnya ada dua aplikasi yang terkait eksperimen dengan telepon seluler. Ada PyPOX, satunya lagi virtual laboratory dari pengembang. Ini malah tingkatannya dunia ini, mengembangkan percobaan-percobaan atau eksperimen fisika. Ada PyPOX, ada apa itu? Ya, nanti saya tambahkan di sini satu aplikasi lagi. Tapi sementara yang standarnya menggunakan PyPOX, khususnya untuk mengakomodir percobaan optik fisis. Jadi optik fisis itu apa? Ya, jadi di fisika itu kan mempelajari getaran dan gelombang sebelumnya yang KD 344 ini. Pada prinsipnya getaran dan gelombang ini adalah energi yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu dari energi ini bisa dimaksimalkan, dioptimalkan untuk keperluan-keperluan lain. Terkait dengan optik fisis, optik itu kan semacam apa ya? Kalau di dunia nyata kan biasanya lili optik, kayak kacamata gitu ya. Ya itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kalau optik itu ya salah satu terapannya adalah kacamata, baik yang minus, plus maupun yang silinder, atau kacamata-kacamata untuk keamanan keselamatan kerja, seperti tukang las, seperti kerja instalasi listrik di tempat ketinggian tertentu atau di bawah laut, itu kan menggunakan kacamata-kacamata. Lalu itu yang paling dekat ya dengan kacamata. Kemudian penggunaan mouse seperti ini Pak Artono pakai mouse ini. Mouse kabel bisa kalian lihat di kamera. Mouse ini juga prinsipnya optik. Di intinya kan pointer adalah kursor yang bergerak. Ini juga secara optik karena ini adalah cahaya laser yang digunakan untuk membantu kita di mouse atau alat bantu komputer untuk menggerakkan kursor dengan minimal 3 fungsi ya, klik kiri, klik kanan, dan scroll. Ini juga terapan dari optik di bidang IT atau bidang komputer. Kemudian yang ketiga, kemarin mungkin dengar ya sekitar sebulan yang lalu, jaringan Telkomsel dan IndiHome mengalami down atau penurunan kualitas secara keseluruhan di Indonesia karena di timur Pulau Batam jaringan fiber optik yang menghubungkan internet dari Singapura ke Jakarta itu putus. Dengan seperti itu ya, sehingga yang menggunakan Telkomsel, menggunakan IndiHome rumah itu koneksinya sempat turun atau down. Kalau di laut putus mungkin banyak faktor. Yang sering itu jangkar. Ya, jangkar adalah alat untuk ngerem ya, mengerem atau memberhentikan
kapal laut supaya tidak bergeser dari tempatnya. Nah itu tapi ada konsekuensinya, yaitu mengenai jaringan-jaringan kabel di bawah. Ya, kemarin di Batam seperti itu. Kemudian faktor alam juga bisa, misalkan ada gempa bumi, itu juga mengakibatkan kerusakan jaringan fiber optik maupun listrik ya. Karena PLN juga di pulau-pulau kecil itu instalasinya juga melalui bawah dan perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Itu yang terbaru. Ya. Dampaknya kemarin se-Indonesia seluruh jaringan Indigo putus. Itu jadi fiber optik atau kabel fiber yang digunakan untuk internet service provider atau internet, untuk jaringan internet di Indonesia, karena ini kan jaringan yang terbesar ya. Kenapa kok tidak menggunakan WiFi atau satelit? Ternyata sampai sekarang terbukti penggunaan optik, kabel optik itu lebih ideal, tidak mudah terganggu dengan cuaca alam. Bayangkan kalau saat hujan ada petir, ada halilintar, hujan yang sangat deras, itu ternyata mempengaruhi sinyal atau gelombang radio. Nah, yang tidak terpengaruh itu ya fiber optik, kecuali tadi kalau putus, nah itu total ya, loss total atau tidak tersambung. Tapi secara gangguan lebih minim ya, kecuali kejadian luar biasa yang mengakibatkan kerusakan optik. Nah, itulah kira-kira berbagai bidang yang menggunakan optik fisis ini. Nanti ada cermin, ada lensa, kemudian penerapan di bidang IT. Ini KD terakhir di semester dasar ini, sebelum nanti memasuki penilaian akhir semester dasar. Ya, insya Allah rencana 1 bulan lagi sudah dilaksanakan. Nah ini kalian perhatikan, mungkin kalian yang masih punya tanggungan-tanggungan, silakan ini dilengkapi. Pada prinsipnya ini berlaku dalam 1 semester ya, karena PJJ ya. Kalian lihat KD-KD-nya, kantong-kantong tugas yang belum dikumpulkan, segera kalian lengkapi. Ini Pak Ton juga nanti segera saya siapkan kantong-kantong tugasnya. Baik, itu terkait KD 3545 optik fisis untuk fisika. Saya buka pertanyaan. Oh ya, ini insya Allah kalian dalam waktu yang tidak lama lagi akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nanti entah mapel A, B, atau C. Untuk kelas 10 nanti ada jatah sekitar 2 minggu melaksanakan PTM terbatas di sekolah. Ini nunggu info dari wali kelasmu, Bu Dani dan Bu Komang ya, untuk PTM terbatas kapan dilaksanakan untuk kelas 10. Tunggu saja ya. Silakan, ada pertanyaan? Tergabung 43 ya. Lumayan ini ya. Harusnya idealnya 70 ya. 70. Nah, 43. Ya sudah 50% lebih. Secara demokrasi 50% plus 1 udah quorum ya. Quorum bahasa PPKN-nya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Untuk vaksin sudah semua ini? Kelas 10 MM1 MM2? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh, ini masih ada yang gabung. Sudah ya? Jadi gini, posisi Oktober ini alhamdulillah Solo level 2 PPKM-nya, karena vaksinnya sudah
122% ya, melebihi jumlah penduduknya. Sehingga mengakibatkan ini turun menjadi level 2. Bahkan Semarang dan Tegal itu malah level 1 ya. Kota Semarang ya, 2 itu saja. Yang lainnya level 2. Ada juga yang level 3 karena persentase vaksinnya masih rendah. Seperti Kudus, Grobogan, Rembang itu tingkat vaksinasi untuk seluruh warganya masih kurang dari 50% hingga levelnya masih 3. Tetapi gini ya, tetap jangan lengah ya, vaksin segera tuntas supaya tujuannya kan kekebalan secara massal ya terkait virus COVID-19 ya. Kita tidak takut tetapi harus selalu waspada kalau ada kemungkinan gelombang 3 COVID-19 yang dikhawatirkan kan itu ya, ada gelombang 3. Ada yang memprediksi, ya, itu kan ahli ya. Saya mengutip ahli, bukan yang ahli berpendapat, beda ya. Kalau secara literasi itu ada pendapat ahli di bidangnya ya, karena pendapat ahli bidang agama dengan pendapat ahli bidang penyakit menular massal itu kan beda. Percaya pada ahlinya ya, sesuai bidangnya. Atau ahli berpendapat ya, Bu, latar belakangnya apa Kak? Di grup WA keluarga itu kan ada yang raja forward orang diwaca ya. Itu masuk, kalau kata literasi itu masuk ahli berpendapat ya. Si forward itu orang moco. Pokoknya memahami ya. Padahal secara literasi harusnya segala informasi yang kita terima dari sumber manapun harus difilter, dipilah. Mana yang dipakai, mana yang harus di-forward. Tidak semuanya grupnya oke. Ya, saya pernah konfirmasi itu yang bersangkutan. Ya, itu saya SDM-nya rada ya, ya mungkin kemampuan literasinya kurang. Jangan hobi forward itu. Jawabannya apa? Grup saya banyak. Eman-eman ya. Nah, berhenti di grup tersebut. Walaupun jangan ya membaca literasi tersebut. Enggak. Pokoknya nompo di grupnya forward ke grup lain. Gitu. Itu ada literasi yang paling rendah ya untuk saat ini. Kalau literasi menengah itu kan menerima informasi, difilter, dipilah, dibaca, diresapi, baru disampaikan ke orang lain. Itu yang menengah. Yang tertinggi adalah informasi yang kita terima sendiri, kita baca, kita lihat, kita dengarkan, terus diinformasikan ke orang lain, informasi yang positif. Misal nanti sore menginstal PyPok, ya, terus ditestimonikan ke orang lain. Oh, ternyata PyPok bagus sebenarnya untuk pembelajaran fisika. Itu literasi tertinggi itu, karena ngalami sendiri, menginstal sendiri. Ya. Jadi kalau sederhana kita buat 3 level literasi. Literasi apapun ya. Literasi itu kan global ya. Ada literasi informasi, literasi keuangan, literasi digital, literasi sosial dan seterusnya. Pesan saya yaitu sekarang bukan apa itu peribahasanya mulutmu harimaumu ya. Sekarang bergeser menjadi jarimu harimaumu ya. Kalau nggak hati-hati bisa ada konsekuensi yang baik. Itu untuk pendahuluan fisika. Ini karena kita agak lama ada meeting ya. Ini ceritanya SMK 3 semenjak sudah hampir 2 bulan ini. Pertengahan September itu PTM terbatas, jadi kita juga mempersiapkan segala sumber daya untuk melayani kakak-kakak kelasmu. Yang kelas 12 sudah 2 bulan, terus yang kelas 11 baru
masuk ke minggu ketiga ini pembelajaran tatap muka di sekolah. Total ada 9 rombongan belajar. Jadi insya Allah bulan November jatah kalian untuk jadi SMK Tulung kayak apa ya? Mungkin hanya PPDB dulu. Ya. Kemarin ketemu yang nyari kamar mandi, bingung. Kelas berapa? Kelas 11 Pak. Oh, iya. Maklum ya. Tahu sekolah, boleh kamar mandi bingung ya. Di lantai 3 ada. Dan di lantai 3 kamar mandinya ada itu. Lengkap ya. Bersih juga. Bingung boleh selah. Geser gitu. Ya kebetulan piket di situ. Nah, tak arahkan. Nanti sampai ketemu fisik ya nanti di pembelajaran. Mungkin awal November ini sampai sebelum semester. Oke, pertanyaan disimpan dulu. Kita lanjut ke KD untuk Simkomdik. Ini rapelan nih. Gurunya siji mapel loro ya. Nah, untuk Simkomdik posisinya sama 35 45. Padahal target kita nanti sampai 7, tapi insya Allah nanti tercapai ya. Belum 22 November kita harus menyelesaikan 3 KD ini. 35, 36, 37. Tapi untuk 35, 36 ini hampir sama. Perbedaannya adalah yang 35 ini produksinya slide presentasi, jadi membuat slide presentasi. Nanti ada lebih lanjut. Kemudian yang 36, 46 ini dari media yang dibuat presentasinya tadi disampaikan ke audiens. Nah, nanti misal LK-nya dalam bentuk direkam di video, diunggah ke YouTube, linknya URL-nya dikopikan ke lembar kerja. Jadi daripada mengunggah di Classroom dengan ukuran besar itu kan ya agak boros pakai data ya. Oh ya, untuk pakai data Kemdikbud sampai ada ini. Nah, halo. Kalau Pak Hartono sudah nerima 2 kali. September nerima, Oktober nerima. Cuman sayang, paket datanya itu nerimanya ada jedanya. Jadi paket datanya habis 11 Oktober, datang lagi 14 Oktober, ada jeda 3 hari. Nah, kan ya tidak berkesinambungan ya. Akhirnya saya beli paket data itu. Tanggal 13 malamnya beli 20 giga. Saya pikir saya nggak terima ya. Karena mungkin syaratnya kan sekarang minimal 1 giga dipakai. 1 giga dipakai. Kalau nggak dipakai bulan berikutnya nggak terima. Tapi bulan ketiga nanti terima. Saya pikir saya nggak terima itu. Ternyata tanggal 14 Oktobernya saya terima jam pagi itu 12 giga. Pakai data saya jadi oke banget ya. Ya, jadi hampir 30 giga ya. Nggak apa ya. Nanti buat download YouTube itu cepat habis. Supaya target minimal penggunaan 1 giga dalam 1 bulan dari Kemendikbud itu bisa terpenuhi. Oke, kembali ke KD. Jadi 35, 36 ini nanti berkelanjutan. Nanti mungkin di produknya dibuat 35, 45. Nanti kayak bicara sendiri gitu ya, nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu di dalam bentuk media. Nanti slide-nya apa, kriterianya apa nanti ada di LK. Dan terakhir nanti 3747 membuat e-book atau buku elektronik ya. Di punya nanti apa, nanti ada di LK-nya. Sudah saya siapkan kantongnya. Tuh, KD 3545 slide presentasi. Slide presentasi. Ya. Jadi untuk KD ini kalau yang kemarin kan pengolahan angka atau Google Sheet ya, Google Sheet atau Excel ya. Untuk slide presentasi ini toolnya banyak. Tapi sebelum masuk ke situ, sebenarnya presentasi itu apa? Presentasi itu kan menyampaikan gagasan, ide, atau produk ke orang lain. Toh nanti ketika kita bekerja di perusahaan ada produk, misal ini saya pegang ini tataan HP ini ya, mereknya robot gitu.
presentasi atau buat testimoni produk atau deskripsi produk, kakak buatkan presentasinya. Seperti hanya multimedia, jadi presentasinya nanti berisi layar, slide-nya itu, kemudian judul, tag ya, ada gambar, ada audio, ada video, dan animasi dan sebagainya. Misalkan presentasi menjual produk untuk dock atau katakan HP ponsel ini ya. Itu bisa buat presentasi yang menarik. Tujuannya apa? Dalam pemasaran tentunya akan mendapatkan penjualan yang tinggi. Itu kan tujuannya seperti itu. Kalau di tugas-tugas ya terselesaikannya KD ya. Membuat presentasi sehingga terselesaikan KD-nya. Lalu mungkin ini kalau sekarang kan video vlog itu ya, vlog bukan profil pribadi ya, profil pribadi atau profil orang lain itu ya bisa di dalam presentasi. Misal untuk profil pribadi ya itu nama siapa, tanggal lahir apa, dan seterusnya, handphone, alamat, hobi, dibuat dalam video. Tapi kalau kali ini di slide dulu. Tapi kalau kalian pengen pengembangan dari slide presentasi dikembangkan dalam video bisa. Itu sama-sama nanti untuk presentasi. Atau nanti di 3646 setelah slide presentasi kan tadi menyampaikan presentasi ya. Menyampaikan presentasinya dalam bentuk video bisa. Atau mungkin untuk kegiatan di tempat tinggal masing-masing ya. Mungkin tergabung di organisasi apapun ya. Mungkin olahraga, mungkin karang taruna, mungkin kerohanian, mungkin pecinta alam dan sebagainya. Nah, presentasi juga penting. Misal karang taruna akan melaksanakan bakti sosial ya, itu mengajukan presentasi ke Pak Lurah atau Pak Kepala Desa dan seterusnya supaya mendapatkan pembiayaan kita harus menggunakan presentasi. Itu slide presentasi ini sekalian saya demokan ya. Oke, ini masuk ke langsung. Gunakan Google Drive ya. Karena PJJ saya otomatis menggunakan filenya yang dari masuk ke Classroom. Terus ini pasti ya sih publik. Ini saya tambah folder slide presentasi. Oke, ini untuk ini bocoran lembar kerjanya ya. Membuat presentasi pribadi ya. Kriterianya nanti saya tuliskan. Nah ini langsung klik kanan. Ini kantong pembuatannya slide presentasi sudah siap ya. Ini di drive saya. Terus klik kanan. Ini banyak aplikasi ini. Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lain sebagainya. Ini pilih yang Google Slide. Ada panah ke kanan nih. Di tab di atasnya, nggak usah diklik dulu. Ada dua pilihan. Presentasi kosong atau dari template. Kita pilih presentasi kosong misalnya. Ini langsung karena sifatnya online ya atau daring. Nah, ini buat dan bagikan. Ini sudah defaultnya seperti itu. Nah ini otomatis tersimpan. Misalkan ini judulnya langsung saya ganti dulu. Profil
Ini kan yang tadi tidak menggunakan template atau kosong ya. Sebenarnya di Google Slide ini ada banyak template yang kita bisa manfaatkan. Ini tema ini template. Saya kembangkan ya, kembangkan lebih lanjut. Ini sesuai kesukaanmu ya. Bagus lagi kalau dielaborasi atau digabung dengan Canva. Jadi covernya diganti Canva, nanti halaman 2 dan seterusnya menggunakan bisa ini ya. Nah, pilih tropis. Ini template-nya tropis. Profil. Ini saya memerankan sebagai murid. Tambah nama saya. Ini adalah covernya atau tampilan depannya. Ini kalau menggunakan template ini resikonya dalam penugasan yang sama bisa sama tampilannya ini. Nah, ini misalkan si Faiza, Laudia, Karisa menggunakan template yang sama kan bisa. Nah, caranya supaya beda tadi menggunakan Canva. Ini ditumpuk, mesti kasih editan di Canva. Oke, ini kita sisipkan foto, ya. Sisipkan gambar, upload dari komputer. Ini pilih di semoga ketemu nih gambarnya. Ini terbaru lagi. Ini lokasinya di sini juga. Ini disesuaikan bisa, misal dipotong crop. Ini mode jadi pengawas ini. Pengawas PTM. Ya. Sudah, kecilkan bisa. Kecilkan pakai pojok ya, jangan atas atau samping. Kalau ngecilkan harus pakai ini, band proporsional. Jadi ini kan ada proporsional itu antara perbandingan ya, perbandingan ukuran panjang lebarnya. Kalau kalian pakai ini nanti, contoh ini, aku jadi meletre, diambil. Oke. Di sini ya bisa. Ini ya. Ini sebenarnya ada bingkainya dan seterusnya ya. Opsi formatting. Ini jatuh. Seterusnya ya. Oke, udah. Sekarang nambah yang kedua. Ini tinggal klik kanan, slide baru. Judulnya. Ini bisa diatur slide-nya, terapkan tata letak. Mau apa? Ini kan mau yang kedua misalkan data diri saya. Data diri, oh sudah ini. Sudah pakai ini, judul dan isi ya. Oke. Ini data diri. Dan seterusnya ini ya, dikembangkan sendiri. Di PTN, tanggal lahir. Aduh, jadi boleh numpang lahirnya. Tuh.
kode posnya. Oke. Email, blog, channel, medsos, dan seterusnya ya. Silakan sendiri. Oke, itu yang slide kedua. Nah, slide masing-masing slide ini punya peruntukan sendiri-sendiri. Contoh, ini yang tadi yang pertama ini untuk cover ya. Yang kedua itu untuk data diri. Oke, yang kita buat yang ketiga. Slide baru. Nah, supaya tidak membosankan, slide 2 dan slide 3 ini kita bedakan. Contoh, misalkan dalam bentuk, nah ini supaya membedakan yang pertama yang duluan adalah ini pengaturan ini dari menu slide terapkan tata letak. Ini ada banyak ya. Ini misalkan komparasi judul dan 2 kolom. Ini karena mengkomparasi atau membandingkan kita buat rata tengah ya. Misalkan komparasi itu biasanya mudahnya ini perbandingan dulu dan saat ini, misal terkait pandemi ini ya, terus dibuat ini pointer-pointer atau poin-poin ya, misalkan tidak wajib bermasker, yang sini wajib bermasker, vaksin. Dulu kan bukan vaksin ya, imunisasi bayi itu, imunisasi bayi dan seterusnya ya. Apalagi prokes ya, tidak prokes, sekarang wajib prokes. Oke, slide yang ketiga itu. Satu lagi slide. Dan seterusnya ini dikembangkan sendiri. Slide baru. Oke, sekarang itu judul sudah, data diri sudah, komparasi. Terus, misalkan kamu menjual produk ya, ada produk lama, produk baru. Nah ini, yang produk lama realitanya seperti apa, yang produk baru. Ya, misalkan ini dock HP saya, produk baru apa kelebihannya? Murah, warnanya bagus, kokoh, terus sekaligus dengan chargernya, terus apa adjustable bisa di dan seterusnya. Itu contoh untuk presentasi produk. Jadi dua hal dibandingkan kiri kanan itu ya. Biar seimbang ya. Membandingkan kan harus ada dua keadaan ya. Kalau lebih dari dua lebih baik lagi ya. Tapi minimal dua. Oke, sekarang yang tema keempat. Slide terapkan tata letak. Nah ini kita urutkan ya. Ide, judul, isi, satu kolom. Satu kolom itu biasanya untuk penekanan. Hanya judul saja, judul 2 kolom. Klik poin utama. Judul dan segi bagian tadi yang 2 tadi ya. Oh ini juga bagus ini. Ah ini misal testimoni. Nah, diberi judul testimoni. Testimoni. Testimoni produk. Di link channel di YouTube ya. YouTube atau medsos ya monggo. Ya. Medsos. Kita masukkan medsosnya. Oke ini saya belum nyiapkan linknya. Saya spontan dulu ya. YouTube. Semoga ada ini.
YouTube KBM saya. Ini slide yang keempat, nanti tambah satu slide lagi. Ini masuk upload. Ini kan data video-video koleksi yang sudah pernah diunggah melalui channel ini ya. Oke. Buat ini internetnya. Ini di sini. Sepertinya saya beberapa ini tugas web campaign, rakor, pendidikan. Ya, ini misal ya. Nah, bisa buka YouTube-nya. Bisa YouTube, link, bisa medsos, bisa yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi, sambil kemarin. Jadi ke sini, Ctrl V. Tinggal linknya diperbesar, font size-nya. Terus di nanti bisa ditambahi apa gambar-gambar ya, sisipkan gambar. Nah ini kalau kita di komputer belum ada, telusur dari internet. Kita tulis testimoni ikon yang PNG itu transparan biasanya. Nah, ini testimoni KPK ditangkap KPK udah. Ini pro disabilitas berarti. Ini bagi blog. Ikon. Nah, ini tinggal geser nih. Set. Nah. Kecilkan. Sekali lagi ngecilkannya pakai pojok biar proporsional. Nanti dikembangkan sendiri, yang data diri ditambahi sendiri ya. Ini kayak uang ini pemaparan. Nah ini terakhir ya, karena durasi ya, tidak bisa banyak eksplorasinya. Terakhir ke kanan, new slide ya. Terakhir itu apa yang mau dipilih, pilih tata letak. Biasanya ya ini kosong, ini nggak apa-apa. Kosong kita bisa menambahkan ini. Thank you. Tapi yang GIF bedanya, kalau PNG tadi kan untuk gambar transparan ya. Contohnya logo, nanti saya tambahkan logo supaya bingkainya tadi nanti tidak kelihatan. Bisa menggunakan background remover supaya backgroundnya hilang. Nah ini yang berikutnya itu GIF. GIF itu adalah gambar bergerak. Ini contohnya. Thank you. Di sini. Cepat lambatnya tergantung koneksi internet kita ya. Terus kita bisa putar. Ya. Thank you. Mau nambah tag ya ini. Turun ya. Kalau customernya orang Jawa, orang Solo ya matur nuwun. Kalau customernya bule ya thank you. Kalau orang Sunda dengan bahasa-bahasanya sesuai dengan audienya, siapa yang menjadi customer.
Apa? Ada yang nama lain nggak? Selain matur nuwun. Amsiah, terima kasih. Amsiah. Yang Gun. Dan Gun toh. Oke, sekarang kembali ini yang terakhir ya, slide terakhir. Kembali ke slide 1 akan saya demokan logo yang transparan ya. Sisipkan gambar ini upload dari komputer. Semoga ada di laptop saya ini. Nah, ini logo-logo. Biasanya Pak Tono sudah buatkan yang, nah ini perbedaannya. Ini yang sudah saya background remover. Ikan ini disebut transfer. Ya. Ada yang tanya? Apa tadi? Jadi menggunakan aplikasi background remover itu mudah itu. Ya. Nah, tak demokan. Nah ini logo SMK 3 Surakarta kecil resolusinya. Tapi ini sudah transparan. Indikatornya ini anak-anak ya. Kalau yang belum transparan itu ini putih ini. Ini belum transparan. Nanti di nanti jelek nanti di. Ya udah tak demokan dua-duanya ya misalnya. Ini adalah gambar JPG. Saya pastikan ini JPG. Ya. Ini ekstensinya kalau di desain grafis JPG. Saya komparasi dengan yang PNG. Nah, ini kan ini walaupun ya ini sama-sama PNG, tapi sebenarnya ini JPG awalnya. Saya bandingkan dengan yang PNG yang sudah remove background. Oke, pertanyaannya bagus mana ini? Yang kiri apa yang kanan? Yuk buka mic-nya. Kanan. Nah itu. Kanan, Mbak. Ya betul. Berlaku semua. Ya, berlaku untuk semua mapel dan untuk kehidupanmu seterusnya ya. Desain itu ya backgroundnya sudah dipasang ya. kok sampai apa logo sih nunggu background jelek. Itu sudah dibuang ini. Dengan berbagai tool akan apa yang kamu miliki. Ini dibuang juga harus ada. Ini apapun logonya harus gitu. Saya dibuka sekalian. Kata kuncinya ini background, ini remover ini. Background remover, oke, saya coba ini aja paling atas. Buang background. Ini bisa upload image. Ini tadi logo tadi ya. Logo yang ini kan belum ada background nih. Belum buang. Nah ini indikator bahwa file yang dikeluarkan nanti adalah PNG transparan ini. Bendera ini Kroasia ini, kotak-kotak ini. Tinggal di download ya. Download masuk mana? Picture lagi. Logo-logo saya. Nah, saya manajemen file seperti itu, tematik ya. Kalau ini logo ya logo kabeh. Gitu. Ini sudah ini PNG ya. Kemdikbud PNG remover. Walaupun asalnya misal JPG, karena sudah di remover background ini, otomatis jadi PNG. Sip. Itu. Baik. Itu untuk demo membuat slide presentasi. Nanti untuk LK-nya detailnya halamannya berapa, isinya apa untuk tapi positif ini profil dirimu sendiri aja. Dan upayakan dari presentasi ini nanti bisa dilanjutkan menjadi video profil ya. Direkam dengan kamera sederhana menunjukkan profilmu. Jadi kadang kita juga perlu menampilkan diri kita ya untuk melatih percaya diri, untuk menyampaikan ke orang lain. Kalau di dunia kerja ya menyampaikan produk, marketing dan seterusnya. Juga butuh media. Medianya apa yang mudah ya ini slide presentasi seperti ini. Karena kita PJJ ya dibuat dengan pertanyaannya di HP apakah bisa? Bisa, pakai WPS itu bisa, pakai Google Slide bisa ya. Di laptop malah lebih mudah, di PC lebih mudah. Itu demonstrasinya, ada pertanyaan. Dan ini untuk presentasi seperti ini ya. Jangan lupa presentasinya Ctrl F5 ini shortcutnya.
dengan keyboard, tapi bisa diklik dari sini juga. Kalau ditambahi audio bagus ini, ya, background musik itu bisa. Ya. Nanti di profilnya. Oke. Nah ini ya gambar GIF tadi. Kalau ekstensinya GIF, dipastikan gambarnya bergerak ya. Tapi tidak mesti ya. Dan kita sebenarnya bisa membuat sendiri ya untuk pakai Canva itu bisa. Misalkan ada kolase 10 foto, pengen dibuat bergerak kolase fotonya atau kumpulan fotonya bisa dengan Canva itu mudah. Ya. Taruhlah setiap foto diberi durasi waktu 3 detik. Nanti lebih menarik lagi presentasi. Untuk menyelesaikan tadi tekan escape ya. Kalau di HP ya bisa ya, tapi ya shortcutnya beda. Untuk back slide seperti ini. Termasuk ini logo Kemdikbud ini bisa dianimasikan ya bisa ya, buat GIF tapi. Kalau tadi kan PNG ya, PNG masukkan ke Canva, dibuat animasi, terus ekstensinya GIF, nanti diimpor lagi, ya, outputnya diimpor lagi ke slide ini, bisa. Jadi nanti tidak statis lagi, itu silahkan dikreasikan sendiri. Fotonya mau jungkir balik ini bisa, ya. Rolling itu terus ya bisa. Karena keterbatasan waktu tidak saya demonstrasikan, kalian kembangkan sendiri ya. Nanti yang berkembang ya onorgo norupo ya, sing lebih kreatif, lebih inovatif dikembangkan ya. Di sini ya beda ya, harus sing biasa-biasa saja seperti saya ini. Saya kalau diberi waktu 3 jam itu, wah, 5 slide ini menjadi meriah. Belum tambahin link-link ya. Ya, misal link ya. Ini terakhir sekali ya. Ya, mau ditambahkan link. Bisa ini. Link ini ya. Nah, linknya ini. BMKM 3 SKA.sch.id. Sekarang multi dokumen ya. Jadi tidak statis hanya satu dokumen. Oke lah, slide-nya 5 tadi, tapi isinya bisa tersambung ke beribu-ribu data yang lain. Ini tinggal saya masukkan linknya tadi, Ctrl V, terapkan. Jadi ketika dipresentasikan, ini ketika kursornya ini, kan ning tempat lain kursor biasa panah itu saja. Tapi kalau tab di atas SMK 3 Surakarta ini, kita bisa tinggal klik. Nah, sudah masuk ke tab yang silakan, ada yang ditanyakan? Super terakhir yang link tadi. Untuk kriteria slide-nya nanti di LK di GCR ya, Classroom. Silakan. Ada yang kapan PTM terbatasnya? Insya Allah November ya nanti. Untuk kelas 10 ya, jadi yang terakhir yang kelas 10. Mana siapa tahu nanti penilaian akhir semesternya online atau daring, tetapi dilaksanakan di sekolah, bisa jadi seperti itu. Jadi penilaian akhir semester gasal daring di sekolah ya. Ya ngiras-ngirus dolan ini gading ya, ngomah terus ya jenuh ya. Ya. Silakan ada pertanyaan? Nanti semuanya ini daring dengan Google Slide aja ya aplikasinya. Kalau di HP ya WPS bisa. Tapi sebenarnya di HP Google Slide pun juga ada. Ya. Selama kalian punya akun Google itu otomatis Google Slide-nya juga tersedia. Ya, ada open pertanyaan? Cukup? Ini sudah hampir pas 1 jam ini rekamannya. Juga YouTube kesuwen kan. Biasanya 1 jam itu ya hampir tergantung editornya ya. Kalau saya sekarang pakai OpenShoot ya, OpenShoot gratis itu ya. Tapi kelemahannya ternyata gratis, tapi kelemahannya file size-nya besar. Kalau habis di rendering itu hampir 45 GB. Kalau internetnya tidak kencang itu uploadnya bisa dua hari. Kembali ke Meet. Ini saya hentikan berbagi. Lumayan ya bergabung 39 nih. Oke, ada pertanyaan umum, silahkan. Yang PR nanti itu ya,
presentasi sama terakhir nanti e-book simporting. Kalau udah ada pertanyaan nanti bisa lewat WA group ya. Kalau ada yang kurang perlu penjelasan lebih lanjut. Pertemuan tatap muka virtual pada hari ini saya akhiri ya. Jangan lengah, tetap prokes, dan yang belum vaksin segera vaksin ya. Dari Sukoharjo, Karanganyar, Klaten itu kan sekarang sudah banyak undangan ya melalui kampung atau rumah sakit ya. Silakan, itu puskesmas juga ada ya, atau organisasi-organisasi masyarakat yang lain, segera dilaksanakan. Nggak masalah ya. Itu kan upaya ikhtiar kita ya. Jadi kita tugasnya berusaha, untuk hasil itu Tuhan yang menentukannya. Tapi kalau kita nggak mencoba, itu yang benar-benar gagal total ya. Jadi, segala apapun itu perlu dicoba beraninya. Diskusi dilanjut di WhatsApp group dan di Google Classroom untuk kelanjutan pembelajaran hari ini. Saya akhiri sampai siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.